Di era internet atau dunia maya dan medsos ini, komoditas apakah yang paling murah ongkos produksinya, tetapi hasilnya atau omsetnya serta jualannya bisa sangat banyak cuannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah menjual narasi. Dan narasi apakah yang paling mudah dijual di Indonesia? Adalah narasi kebencian. Lebih tepatnya kita akan membahas yang dinamakan monetisasi atau kapitalisasi. Tetapi apa yang dikapitalisasi dan dimonetisasi ternyata bukan benda atau sesuatu material, yaitu contohnya si Roy Suryo ini. Roy Suryo telah berhasil dengan sangat sukses memonetisasi dan mengkapitalisasi kebencian. Siapakah pasar terbesarnya? Pasar terbesarnya adalah karakternya sudah cocok sekali dengan studi yang dilakukan oleh si Roy Suryo, yaitu karakter masyarakat Indonesia. Inilah pasar terbesar dari model-model orang seperti Roy Suryo CS ini, yaitu masyarakat Indonesia. Ya anda itu termasuk saya dikadalin oleh si Roy Suryo. Dan ironisnya tiap hari itu kita serius banget sampai meluangkan bahkan mencurahkan segenap waktu dan tenaga pikiran untuk membahas si Roy Suryo ini. Kan kurang ajar banget. Memang benar-benar jos si Roy Suryo ini. Kita ini dibodohin, tapi kita juga dengan sadar menerima pembodohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Channel dagelan, channel receh yang sekedar menghibur Anda. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, dan yang lebih penting lagi manfaatnya yang menghibur, memberi insight dari sudut lain, sudut pandang lain. Seperti Anda ketahui, kayaknya channel politik atau yang membahas politik paling besar itu justru view-nya yang paling besar ya, justru bukan channel berita, stasiun televisi atau podcast dari para influencer atau lebih tepatnya konten kreator, pengamat politik yang sekarang menjadi konten kreator. Kalau melihat dari perbandingan subscriber dan view-nya, menurut saya yang terbesar dan paling tinggi ya di YouTube itu di Indonesia adalah Parbelak channel ini. Si Opung Parbelak ini dengan subscriber yang kayaknya sudah hampir 400.000. Setiap upload video itu rata-rata penontonnya hampir 80%, bahkan kadang-kadang lebih dari 100% subscribernya. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya lihat tidak ada channel lain yang bisa mengalahkan itu, yang subscribernya jutaan itu. Persentasenya sangat jauh, paling ditontonnya 20% dari subscriber. Si Opung ini luar biasa. Apa kelebihan dari si Opung ini? Ya tentu saja sama seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu monetisasi kebencian. Bahasa yang lebih keren ya, kapitalisasi kebencian. Tapi si Opung ini membungkus dengan format yang lain, yaitu membungkus dengan format dagelan, dengan format komedi. Apakah ada manfaatnya? Banyak komen gak ada manfaatnya Pak, gak ada ilmu yang didapat. Ya jelas ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu memberikan hiburan pada Anda tertawa gitu loh. Jadi tidak ada konten yang tidak bermanfaat. Semua konten itu bermanfaat, tergantung dari mana cara pandang atau sudut kita melihatnya. Tapi saya akan mencoba ya sedikit memberi ya pencerahan ya. Jangan kita tuh tiap hari ya larut dalam komedi, apalagi dengan mentertawakan orang lain, apapun alasannya, apalagi mentertawakan orang yang kita benci. Kita coba memberikan sedikit nilai tambah dari apa yang ada di Republik ini, meskipun itu kejadian politik.
Oke, kita kembali lagi ke Bung Roy Suryo. Jadi saya juga tidak ada kepentingan politik, kepentingan apapun dengan Roy Suryo, dengan Pak Jokowi. Nggak ada pengaruhnya bagi saya. Ya pengaruhnya kalau konten ini laris saya dapat duit gitu. Jadi sama juga, saya juga monetisasi dari apa yang ada ini. Tetapi saya mencoba untuk tidak mengkapitalisasi kebencian. Sayangnya masyarakat, ya terutama masyarakat Indonesia itu paling suka sesuatu yang berbau kebencian. Jadi konten yang laris itu pastinya kebencian dan kecintaan, baik dan buruk. Tetapi kecenderungan manusia itu kayaknya suka bergunjing hal-hal yang buruk. Jadi merasa seperti tersuarakan. Jadi menurut saya Roy Suryo itu sangat-sangat piawai, sangat-sangat cerdas menggunakan ilmunya. Kalau tidak salah ya, setahu saya Roy Suryo itu adalah lulusan dari UGM Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dia itu tahu benar kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya netizen, apa yang bisa dijual dengan murah dan meriah. Yaitu menjual narasi kebencian. Apa sih tujuan dari Roy Suryo? Ya tujuannya populer kalau saya. Ya mungkin ya bisa dua. Yang pertama popularitas, yang kedua mungkin secara materi dia mendapat. Tapi kayaknya kalau menurut saya itu Roy Suryo itu sudah cukup kaya raya. Saya nggak tahu apa bisnisnya. Tapi kalau setahu saya nggak punya pekerjaan, sekarang ini tidak ada pekerjaan yang tetap ya. Menurut saya duitnya ya dari konten itu. Makanya saya anggap ya dia dapat dua manfaat, yaitu dari popularitas. Yang kedua tentunya dari materi yang didapat ketika dia menyampaikan atau membawakan narasi-narasinya di ruang-ruang publik lewat berbagai media, terutama media sosial. Yang menggoreng itu medsos. Kalau yang di channel-channel resmi ya seperti biasa hanya menampilkan narasumber. Lah narasumbernya tuh ya tentu saja nggak ada lagi, ya Roy Suryo JS itu. Oke teman-teman, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu fenomena yang menurut saya hal yang wajar di era internet, di era dunia maya seperti ini. Jadi itulah komoditas hari ini yang modal yang paling murah, tanpa banyak jerih payah. Bukan komoditas pertanian yang harus kita mencangkul, kemudian menanam, merawat, nunggu panen kadang masih terserang hama. Ini sangat mudah, tinggal menarasikan. Dan ironisnya di Indonesia itu orang sangat mudah dibodohi oleh narasi-narasi yang dibawakan oleh orang yang seakan-akan seorang intelektual, apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak membumi, bahasa langit, bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami. Pokoknya sepertinya bahasanya terkesan intelek. Ya. Itu tidak menjamin bahwa pemikirannya sebenarnya juga intelek. Tapi sekarang ini sepertinya banyak maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan kotor itu dibungkus dengan intelektualitas. Jadi tepatnya topik yang ingin saya bahas pada hari ini adalah monetisasi atau kapitalisasi kebencian. Sekarang ini memonetisasi sesuatu itu sangat mudah. Jadi menjadikan sesuatu menjadi uang itu saya anggap juga sama dalam ekonomi, yaitu mengkapitalisasi. Yang dikapitalisasi itu bukan produk-produk yang real seperti barang dagangan, komoditi, hasil bumi, tetapi di era internet dan di era dunia maya ini apapun bisa dikapitalisasi, bisa dijadikan uang, gampangnya seperti itu. Dan ironisnya masyarakat Indonesia itu adalah pasar empuk dari monetisasi isu atau gimmick. Itu paling mudah. Dan gimmick yang paling mudah yaitu gimmick kebencian, atau gampangnya intrik-intrik yang menyangkut kebencian terhadap tokoh publik. Jadi saya sama sekali tidak ada kepentingan apapun. Saya tidak membela Roy Suryo, saya tidak membela Pak Jokowi. Justru saya ingin endingnya ini lebih ke jalur hukum. Tetap saja saya minta Pak Jokowi melanjutkan ke
jalur hukum tidak dicabut tuntutannya dan pihak Polri tidak men-SP3 atau tidak melanjutkan proses ya. Alasannya kemarin karena tidak ada unsur pidana, jadi tidak perlu ditindaklanjuti. Menurut saya tetap harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ada putusan akhir dari yang ingkrah dari pengadilan Mahkamah Tertinggi, menurut saya apa yang disampaikan Polri itu masih bisa menjadikan perdebatan. Jadi kalau sudah ada putusan, bahkan kalau perlu ya sampai putusan MK, yang putusan hukum tertinggi di Indonesia, itu harusnya ada untuk masalah Roy Suryo ini. Jadi harus ada kepastian hukum, bukan sekadar pernyataan dari kepolisian bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada unsur pidana. Terang sekali ya teman-teman, begitu mudahnya ya sekarang ini membuat konten dengan memelintir isu-isu, dengan membuat narasi yang seakan-akan itu adalah kebenaran, padahal tentu saja saya yakin di dalam setiap narasi apapun yang disampaikan oleh semua pihak ya pasti punya maksud tertentu, tidak seutuhnya objektif. Semoga video singkat ini bisa memberikan insight yang berbeda kepada Anda dan yang terlebih penting memberikan hiburan. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.